Jadi Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu berdiri pada tahun 1974 pada tanggal 17 Maret. Begitu dia lulus dari institusi atau pendidikan, dia sudah dikatakan perawat. Kemudian dia akan mempunyai registrasi atau STR. Kemudian setelah itu baru mempunyai SIPP. Anggota yang aktif itu adalah anggota yang sedang bekerja di Rumah Sakit Durensawit khususnya ya. Jadi bahwa rumah sakit kita adalah rumah sakit khusus dengan gangguan mental ya. Jadi mau nggak mau kita dipersiapkan untuk berkompetensi mampu untuk melakukan pelayanan dengan gangguan mental. Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Sehat, selamat pagi. Kembali lagi di acara ini, acara yang kita tunggu-tunggu, acara podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Bersama saya dengan Nurse Berlian sebagai host hari ini. Dalam rangka HUT PPNI yang ke-51, tema tahun ini sesuai dengan dari pusat DPP PPNI, yaitu perawat kuat bersinergi membangun bangsa. Saat ini kita kedatangan tamu spesial di hari ulang tahun PPNI, yaitu Ketua DPK PPNI RSKD Durensawit, yaitu Nurse Deni Wahyudi Eskep. Oke, apa kabar Pak Deni? Baik, alhamdulillah Bu Nurse Berlian. Oke, syukur kalau sehat ya. Baik Pak Deni, mengingat hari ini merupakan Hari Perawat Nasional juga sebagai Hari Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-51. Kalau boleh dijelaskan secara singkat Pak, bagaimana sih sebenarnya sejarah terciptanya PPNI itu? Iya. Secara singkat saja. Oke, baik ya Nurse Berlian. Jadi Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu berdiri pada tahun 1974 pada tanggal 17 Maret. Ya, ini berkat kegigihan dari teman-teman atau senior kita perawat pada zamannya. Jadi membentuk suatu organisasi ini sangat penting untuk kemajuan perawat Indonesia pada masanya. Dan juga ternyata dengan berorganisasi ini cepat berkembang gitu. Oke, berarti perawat. Mulai dari awal berdirinya tadi 17 Maret 1974 ya. Betul. Kalau dilihat dari segi usia 51 tahun itu sudah dewasa. Betul. Mengarah ke lansia padahal ya. Iya. Oke, baik. PPN ini biasanya ada di mana saja Pak? Kalau pelayanan kesehatan kan kita tahu ada rumah sakit, ada klinik, ada mungkin ada balai-balai pengobatan. Apakah PPN ini hanya ada di rumah sakit saja? Iya, baik. Jadi namanya anggota PPNI itu perawat ya. Begitu dia lulus dari institusi atau pendidikan, dia sudah dikatakan perawat. Kemudian dia akan mempunyai registrasi atau STR. Kemudian setelah itu baru mempunyai SIPP. Kalau pada waktu itu mereka sebelum mempunyai STR itu ada berkewajiban untuk menjadi anggota PPNI. Oke, baik. Ya, jadi urutannya mungkin sebelum setelah mereka mendaftar atau mempunyai nomor NIRA, nomor induk registrasi. Setiap anggota itu harus mempunyai nomor induk gitu. Baik. Tentunya semua perawat yang ada di Indonesia ini harus sesuai dengan prosedur ya untuk pendaftaran ataupun registrasi sebagai anggota. Seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit Bapak sendiri nih, Rumah Sakit Durensawit, kira-kira untuk DPK-nya itu sudah berapa periode ya Pak? Iya, baik. Saya yang kedua. Oh, yang kedua. Ya, yang pertama itu oleh almarhum Pak EF. Oh iya, almarhum Pak EF. Kemudian yang kedua saya. Oke, baik. Kira-kira kalau di DPK RSKD Durensawit ini, apa sih yang bisa kita lihat nih peran PPNI bagi
perawat khususnya di Durensawit. Peran yang bisa dilihat sama teman-teman perawat di sini apa dari PPNI-nya itu sendiri? Iya, baik. Pertama saya akan menjelaskan dulu ya Bu, dari tingkatannya dulu. Organisasi PPNI itu yang terkecil adalah DPK, Dewan Pimpinan Komisariat. Ya. Yang kedua adalah Dewan Pimpinan Daerah. Ya. Yang ketiga adalah Dewan Pimpinan Wilayah. Ya. Yang keempat adalah Dewan Pimpinan Pusat PPNI. Seperti itu Bu. Jadi saya ini berada di DPK, Dewan Pimpinan Komisariat PPNI Rumah Sakit gitu. Nah, anggotanya syarat untuk mendirikan DPK adalah minimal 20 orang. Nah, karena Rumah Sakit Durensawit ini pada waktu itu jumlah perawat itu melebihi dari 20 orang. Ya. Disarankan itu untuk membuat DPK. Oke. Untuk merangkul perawat-perawat yang ada di rumah sakit supaya dia mudah dihimpun atau berorganisasi seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua, untuk PPN ini sendiri terdiri dari 4 level ya. Iya. Mulai dari terkecil ke DPK, kemudian betul. ke DPD, DPW, kemudian ke DPP ya, betul. seperti itu. Oke Pak Denny, kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Yang dikatakan anggota yang aktif itu seperti apa sih Pak Den? Ya, anggota yang aktif itu adalah anggota yang sedang bekerja di Rumah Sakit Durensawit khususnya ya. Jadi setiap perawat itu harus aktif bekerja. Jadi jika dia bekerja aktif dan tidak ada laporan ke DPK bahwa nurse ini bermasalah atau tidak, nah berarti nurse ini adalah aktif dan baik gitu ya. Nah juga ini baru di dalam di ranah sakit. Jadi dia juga kalau misalkan di luar dia bisa mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Nah ini juga harus ada perannya dari semua anggota DPK gitu. Biar mampu mengikuti di luar ini ada apa sih perkembangan di luar, sehingga misalkan kalau ada KLB atau apa, jadi kita udah siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang memang akan menjadi tantangan kita dalam memberikan pelayanan di rumah sakit ini. Oke, kalau misalnya ada anggota yang dikatakan aktif, apa yang diberikan reward dari DPK sendiri Mas? Apakah dikirim untuk pelatihan? Apakah dikirim untuk mengikuti seminar? Nah, kalau di sini seperti apa Pak rewardnya? Ya, baik. Dilihat kategori tadi aktif, terus dia rajin atau bagaimana. Reward dari kita ini pertama ada penilaiannya dulu. Penilaian itu bisa dari kepala ruangan, kemudian diteruskan ke bidang atau ke setelah dari bidang atau selanjutnya bisa langsung ke kita bisa bantu untuk misalkan dari bidang mengarahkan bahwa anggota DPK ini baik, jika ada pelatihan bisa diikutkan. Nah kemudian PPNI akan membantu untuk mengikut sertakan anggota itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Baik, gitu. Berarti bisa dibilang mensubsidi secara dananya ya, dana untuk seminar gitu. Ya, jadi kita mengikuti perkembangan yang memang dibutuhkan rumah sakit. Oke, untuk bagus anggota sekali, juga. Bagus sekali. Berarti DPK ini bisa dikatakan bisa mewadahi untuk perkembangan ilmu Perkembangan ilmu seperti betul. itu. Oke. Oh iya, Nes, kebetulan juga kita sering ya mengikuti PIT tahunan, yaitu pertemuan ilmiah tahunan tentang kesehatan jiwa. Itu yang diadakan oleh himpunan kesehatan jiwa. Tiap tahun kita selalu mengirim salah satu anggota DPK untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, ya baik sekali ya Pak Denny. Tentunya Pak Denny sebagai ketua di RSKD Durensawit pasti ada dibantu oleh rekan-rekan ya sebagai pengurus. Ada sekretaris mungkin, Anda bendahara dan juga ada seksi-seksi lainnya ya. Betul. Nah sejauh ini berarti DPK RSKD di Durensawit ini ke organisasiannya berjalan dengan lancar Pak? Iya, kita jadi tadi yang tadi saya jelaskan. Jadi setiap organisasi itu kan ada tahapannya tadi, ada prosesnya ya dari DPD, DPW. Jadi jika ada informasi tentang organisasi biasanya berjenjang. Ya, berjenjang, setelah berjenjang nanti saya ke anggota itu akan mensosialisasikan
apa yang sudah dicanangkan misalkan dari pusat atau wilayah atau daerah. Nah, nanti akan nyampe ke saya dan saya pun akan menyampaikan ke anggota. Oke, baik. Jadi sebenarnya DPK ini sangat satu wadah untuk mempermudah ya Iya, penyampaian satu suara, informasi iya. dari pusat hingga ke bawahan seperti itu dan bahkan ke lapangan langsung. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Denny ya. Iya, Nah, kalau dilihat perawat di RSKD Durensawit ini khusus atau lebih banyak menangani pasien jiwa, Mas? Kira-kira apa sih istimewanya, Pak Denny? iya. Jadi sesuai dengan rumah sakit kita ya, Nurse Berlian, bahwa rumah sakit kita adalah rumah sakit khusus dengan gangguan mental ya. Jadi mau nggak mau kita dipersiapkan untuk berkompetensi mampu untuk melakukan pelayanan dengan gangguan mental. Jadi setiap nurse yang baru lulus itu kan sebenarnya general. Nah, setelah general dia kalau pertama kali baru masuk ke rumah sakit Durensawit, otomatis dia akan belajar dengan senior-seniornya gitu. Jadi selain dia belajar dengan seniornya, di sini juga kita akan melatih untuk karyawan baru itu supaya dia berkompeten. Mereka akan dilatih dengan asuhan keperawatan jiwanya seperti itu sampai dengan memberikan kegawat daruratannya sekalian. Oke, baik sekali Pak Denny. Tentunya semua perawat di sini dibekali ya. Betul. Khususnya untuk menangani pasien jiwa. Iya. Nah, Bapak nih, Pak Denny sebagai Ketua DPK PPNI RSKD Durensawit, kira-kira apa nih harapannya untuk perawat-perawat di sini secara khusus dan juga secara umum untuk seluruh perawat Indonesia? Iya. Harapannya apa, Pak? Harapannya yaitu kita selalu sesuai dengan tema hari ini ya, itu perawat kuat bersinergi membangun bangsa. Nah, berarti dengan kuat berarti kita harus kuat dalam arti menghadapi gencaran global yang ada sekarang ini. Jadi kita harus kuat, harus siap. Misalkan seperti ada perubahan-perubahan, kita harus siap, harus kuat gitu. Dan juga kita harus bersinergi. Bersinergi adalah ada arahan-arahan misalkan dari rumah sakit ataupun dari organisasi yang bisa mengembangkan rumah sakit itu sendiri gitu. Karena DPK PPNI RSKD Durensawit ada ini karena ada rumah sakitnya. Oke, baik sekali. Tadi temannya perawat kuat bersinergi membangun bangsa. Semoga tema PPNI yang ke-51 tahun ini bisa ada hikmahnya buat semua perawat di RSKD Durensawit khususnya dan secara umum untuk perawat di seluruh Indonesia. Baik. Ya, baik Pak Denny. Semangat terus untuk Pak Denny sebagai Ketua DPK PPNI. Semangat terus untuk seluruh perawat Indonesia. Saya sebagai host Nurse Berlian Lumatobing mohon undur diri. Dan saya Denny Wahyudi sebagai Ketua DPK RSKD Durensawit. Terima kasih dan sampai ketemu kembali di podcast selanjutnya.